losing time, I'm fading fast. Performa Toprak Razgatlıoğlu bersama Yamaha V4 kini bukan lagi sekadar bahan diskusi ringan di padek, melainkan sudah berubah menjadi topik serius yang membuat banyak pihak mulai menurunkan suara dan menaikkan kewaspadaan. Dalam setiap sesi pengujian, grafik adaptasi pembalap asal Turki itu terus menanjak dengan cara yang tidak biasa, stabil, konsisten, dan terasa terencana, seolah ia tidak sedang belajar dari nol, melainkan membuka lapisan demi lapisan potensi motor yang bahkan masih dianggap misterius oleh Yamaha sendiri. Inilah yang memunculkan keyakinan baru bahwa Toprak bukan proyek jangka panjang yang aman-aman saja, tetapi ancaman nyata yang mulai terbentuk sejak langkah pertamanya di MotoGP. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah cara Toprak mencapai peningkatan tersebut. Ia tidak terlihat tergesa-gesa, tidak juga memaksakan diri untuk langsung mencatatkan waktu sensasional demi headline. Namun di balik ketenangan itu, data berbicara lantang. Pengereman semakin agresif, titik masuk tikungan makin berani, dan yang paling mencolok adalah kemampuannya membaca batas grip Yamaha V4 dengan presisi yang jarang dimiliki pendatang baru. Banyak pengamat sepakat, kecepatan Toprak saat ini bukan hasil kebetulan atau momen sesaat, melainkan buah dari pemahaman mendalam terhadap karakter motor dan gaya balapnya sendiri. Toprak memang dikenal sebagai pembalap dengan kemampuan pengereman ekstrim sejak era Superbike. Namun yang mengejutkan, kemampuan itu justru terlihat semakin matang ketika dipadukan dengan Yamaha V4. Ia tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga kecerdasan dalam mengelola risiko. Cara ia mengatur fase transisi dari pengereman ke menikung menunjukkan bahwa ia sudah mulai berdialog dengan motornya. Ini bukan lagi Toprak yang sekadar menyerang, melainkan Toprak yang membaca situasi, menyusun rencana, lalu mengeksekusinya dengan dingin. Inilah alasan mengapa namanya mulai disejajarkan dengan pembalap yang sudah mapan di MotoGP. Salah satu nama yang paling sering disebut dalam diskusi ini adalah Luca Marini. Pembalap Honda tersebut perlahan tapi pasti mulai menemukan ritmenya setelah melewati fase adaptasi yang tidak mudah. Marini dikenal sebagai pembalap yang metodis, rapi, dan sangat kalkulatif. Ia bukan tipe yang langsung meledak, tetapi ketika fondasinya sudah terbentuk, performanya biasanya stabil dan sulit digoyahkan. Namun kehadiran Toprak di Pramac Yamaha diprediksi akan menciptakan dinamika persaingan yang sama sekali baru. Di satu sisi ada Marini, pembalap yang tumbuh di lingkungan MotoGP dengan pendekatan bertahap dan disiplin tinggi. Di sisi lain ada Toprak, juara dunia Superbike dengan mentalitas petarung, agresif, dan penuh insting. Perbedaan karakter inilah yang membuat potensi duel keduanya menjadi bahan analisis panas. Apalagi Yamaha V4 kini mulai menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam hal stabilitas dan pengereman, dua area yang sangat krusial bagi gaya balap Toprak. Menariknya, Toprak tidak terlihat terintimidasi oleh fakta bahwa ia kini berada di kelas dengan tekanan media yang jauh lebih besar. Justru sebaliknya, ia tampak menikmati peran sebagai pendatang asing yang tidak sepenuhnya terikat pada pakem MotoGP. Ia membawa DNA Superbike ke dalam kelas utama, memaksa insinyur dan pembalap lain untuk memikirkan ulang pendekatan mereka. Beberapa bahkan mulai bertanya-tanya, apakah MotoGP akan sedikit berubah karena Toprak, bukan sebaliknya? Sorotan semakin tajam ketika Valentino Rossi ikut angkat bicara. Legenda MotoGP itu secara terbuka menilai Toprak sebagai pembalap yang sulit diprediksi. Rossi menyebut bahwa keberanian Toprak adalah senjata yang bisa membuat lawan kehilangan rasa aman. Dalam pandangan Rossi, Toprak bukan tipe pembalap yang menunggu kesempatan, tetapi pembalap yang menciptakan kekacauan terkontrol di lintasan. Kehadirannya, menurut Rossi, bisa mengganggu keseimbangan persaingan secara keseluruhan dan memaksa pembalap lain untuk menaikkan level, baik secara teknis maupun mental. Pernyataan Rossi ini tentu bukan pujian kosong. Sebagai sosok yang telah melihat berbagai generasi pembalap datang dan pergi, Rossi paham betul perbedaan antara bakat besar dan ancaman nyata. Ketika ia mengatakan Toprak bisa mengubah dinamika persaingan, itu berarti ada sesuatu yang benar-benar berbeda. Banyak yang mulai melihat Toprak bukan hanya sebagai rookie, tetapi sebagai variabel liar yang sulit dimasukkan ke dalam perhitungan matematis kejuaraan. Yang membuat Toprak semakin berbahaya adalah statusnya saat ini. Ia tidak datang sebagai favorit juara. Ia tidak dibebani target podium di setiap balapan. Justru posisi inilah yang memberinya kebebasan mental. Tanpa ekspektasi berlebihan, Toprak bisa tampil lepas, bereksperimen, dan mengambil risiko yang mungkin tidak berani diambil pembalap lain. Dalam sejarah MotoGP, tipe pembalap seperti inilah yang seringkali menciptakan kejutan besar. MotoGP musim depan sendiri akan dipenuhi variabel baru. Honda perlahan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Yamaha mulai menemukan arah setelah periode gelap.
Ducati masih menjadi tolok ukur dominasi. Di tengah kompleksitas ini, kehadiran Toprak Razgatlioglu menjadi elemen tak terduga yang bisa mengubah narasi persaingan. Ia mungkin belum siap berbicara soal gelar, tetapi ia sangat siap mengacaukan rencana banyak pihak. Jika tren peningkatan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Toprak akan segera masuk dalam percakapan yang lebih serius. Bukan lagi soal adaptasi, melainkan soal hasil. Bukan lagi soal potensi, tetapi soal ancaman nyata di lintasan. Dan ketika momen itu tiba, MotoGP mungkin akan menyadari bahwa mereka bukan hanya menyambut juara dunia Superbike, tetapi juga membuka pintu bagi cerita besar baru yang belum sepenuhnya mereka pahami. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and